Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan dan minum. Saya percaya kalau kita makan dan minum dengan benar, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tetapi kalau kita makan dan minum dengan tidak benar, janji-janji Tuhan mungkin atau bukan mungkin di dalam firman Tuhan tidak akan tergenapi. Tapi saya percaya sebentar kita akan makan dan minum, kita mendengar dulu firman Tuhan. Saya akan menyampaikan, mari Bapak Ibu dengar baik-baik, simak baik-baik apa yang Tuhan mau berbicara. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam firman Tuhan, di dalam Yunus, ya, Yunus 1 kita akan membaca sampai dengan ayat 1 sampai dengan 17. Saya minta jemaat Tuhan semua berusaha membuka, ya, dan pembacaan ini cukup panjang dan nanti saya akan minta kepada Bapak Ibu juga ikut bagian. Di antara 1-2 orang pasti akan membaca. Ayo, Yunus ya, halaman kalau di tempat saya sini 1280. Jadi Yunus itu bukan dicari di bagian Kejadian, tidak ya, tetapi di tengah-tengah. Yunus itu bukan dicari di Wahyu, tapi di tengah-tengah, di halaman 1280. Oke, go, siap ya. Kita dengar baik-baik, kita renungkan. Cerita tentang Yunus ini baik sekali dan kita boleh merenungkan dan memeriksa di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga termasuk Yunus-Yunus atau tidak? Kalau kita termasuk Yunus-Yunus, segera kita tinggalkan karena ini tidak benar. Tapi kalau kita ada di jalan-jalannya Yunus yang benar, kita lakukan terus. Oke, Yunus 1, saya akan membaca, Bapak Ibu mendengar baik-baik, renungkan baik-baik ini, ya. Yunus 1. Perikop di sini Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayatnya yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saya minta Ibu Gembala. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahulah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apakah pekerjaanmu, dari manakah engkau datang, apa negeri dan dari bangsa manakah engkau? Saya minta Ibu Melani. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apa yang engkau
kepada kami engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku. Dengar baik-baik. Sahut kepada mereka, angkatlah aku. Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang aku. Saudara Alek baca. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkanlah kepada kami darah orang ini tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasarnya. Jemaat semua 1, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sudah datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mau memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan hari ini adalah minggu yang pertama di gereja. Jemaat Tuhan semua dianjurkan untuk makan dan minum tubuh darah Yesus. Dan saya percaya apa yang kita lakukan semua itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan menyapa kepada kita. Saya ajak kepada Bapak Ibu, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Atau mari sama-sama kita mendengar apa yang Tuhan mau mengatakan. Ini sangat-sangat penting sekali. Bagaimana 2000 tahun yang lalu ada satu cerita yang ada di dalam Alkitab. Dan saya tahu cerita Alkitab ini akan terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana seorangnya namanya Yunus. Yunus ini adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi penginjil. Yunus ini sudah dipilih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Yunus ini sudah dipilih sama Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tapi kita melihat pada waktu itu di Niniwe sana, itu tempat kota yang besar. Di situ tempat orang-orang kaya. Tapi mereka hidup di dalam kejahatan. Sekali lagi, di Niniwe sana itu ada kota yang besar. Bahkan dikatakan ternaknya banyak sekali. Tapi sayang, mereka hidup di dalam kejahatan. Allah tidak mau orang-orang yang jahat masuk di dalam neraka kekal. Allah mau orang-orang yang jahat, orang yang tidak bertobat, dia harus bertobat. Supaya mahkota kemuliaan itu milik mereka. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak punya rencana yang jelek untuk anak-anaknya. Tidak mempunyai rencana celaka, tidak rencana untuk membinasakan mereka. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus punya rencana damai sejahtera, penuh pengharapan, masa depan ke depan yang indah. Tapi kita melihat di Niniwe ini, orang-orang yang pada waktu itu mereka hidup di dalam berkelebihan, orang-orang kaya. Makanya firman Tuhan mengatakan, alangkah sukarnya orang berduit masuk kerajaan surga. Lebih baik seekor unta. Jadi Tuhan suruh kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe. Berserulah kepada mereka, suruh mereka bertobat karena kejahatan-kejahatan mereka. Tapi kita lihat di sini,
Yunus tidak mau. Yunus lari. Dia pikir dia lari dari hadapan Tuhan, dia bisa. Tapi kita lihat pada waktu dia lari, kemanapun Yunus lari dikejar sama Tuhan. Sekali lagi, kemanapun Yunus lari dikejar sama Tuhan. Sehingga pada waktu itu akhirnya Yunus lari dengan kapal, naik kapal. Dan saat itu kapal diizinkan badai yang begitu besar mengalami. Tapi saat itu kapal sudah tidak tahan lagi, mau tenggelam. Dan kita tahu Tuhan izinkan supaya diundi Yunuslah yang membuat malapetaka ini. Yunuslah yang membuat kapal ini sampai harus terombang-ambing dengan gelombang atau badai yang besar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa? Yunus katakan, buanglah aku. Buang. Dan diizinkan Maha Kuasa daripada Allah. Dia kirimkan ikan untuk datang membuka mulut, masukkan Yunus di dalam perut ikan. Nah kita melihat dulu satu cerita ini. Orang yang lari daripada Tuhan, orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, orang yang tinggalkan panggilan Tuhan, Tuhan akan izinkan kepada mereka masuk di dalam perut ikan. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang Yunus 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 9. Yunus dimasukkan di dalam perut ikan. Dan kita melihat ikan itu dia masuk sampai ke dasar-dasar yang begitu dalam. Kemarin saya tanya kepada saudara Andre, coba kau cek kedalaman air yang ada. Ya, Andre mengecek paling dalam. Kalau di Laut Jawa 700 sekian kilo. Ya, bukan 700 sekian meter, 700 sekian kilo kedalaman air sampai ke dasar. Dan kita melihat Yunus dimasukkan di dalam perut ikan dan ikan itu masuk ke dasar laut. Yang kedua, Andre mulai mengecek lagi. Kalau di Laut Hindia dan laut-laut di luar ini segala semua itu ribuan kilo kedalaman air. Tapi saya berpikir, kok heran ya. Saya biasa berenang. Kalau saya berenang di Darmo Harapan, itu 5 meter saja. Saya masuk 5 meter ke dalam, telinga saya ini mau pecah. Tapi ini ratusan kilo, ribuan kilo. Kok kuat ya? Telinganya kok kuat. Oh saya berpikir karena apa? Tuhan menyertai. Karena Tuhan mau pakai kepada Yunus. Dan akhirnya kita lihat di dalam perut ikan itu, Yunus bertobat. Di perut ikan itu Yunus bertobat. Dan pada waktu bertobat dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan bawakan ikan kembali, muntahkan Yunus. Dan Yunus keluar. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, sesudah Yunus sudah keluarkan dia bertobat. Dan Tuhan mulai pakai lagi. Di dalam Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yunus mau dipakai, Yunus mau taat. Nah pagi hari ini, itu gamblang menceritakan semua yang ini. Dan kita melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kita juga sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan? Saya percaya di dalam perjanjian lama, orang khusus, orang Lewi, ya, imam-imam saja yang dipakai. Tapi ini zaman kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini semua dipakai imamat rajani, umat pilihan Allah. Untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang ada di sini tidak dipakai sama Tuhan. Tinggal kita mau apa tidak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita renungkan tentang orang yang lari daripada Tuhan. Orang yang mundur daripada Tuhan. Orang yang berusaha jauh daripada Tuhan. Resikonya apa? Resikonya apa? Masuk di perut ikan. Nah saat ini mari kita sama-sama belajar mengupaskan satu demi satu ayat.
supaya kita merenungkan baik-baik. Sebab apa? Saya membaca semua ini dan saya merenungkan, saya sudah mengalami seperti Yunus. Saya sudah mengalami seperti Yunus. Oh, ini kok hidup saya? Kok persis ya? Tapi coba, saya percaya firman Tuhan ini luar biasa. Minggu yang lalu, Bapak Daniel menyampaikan doa malam. 2 minggu yang lalu, doa malam tentang kasih. Saya merenungkan, sampaikan Bapak Daniel tentang Roma 12 ayat 8 terus. Tentang kasih, nasihat tentang hidup di dalam kasih. Saya merenungkan, loh Tuhan bilang benar, harus. Saya berusaha membawakan tentang itu. Wah, saya merasakan jadi berkat untuk hidup saya. Dan tadi kemarin hari Kamis malam, Bapak Daniel lagi sampaikan, luar biasa. Dia sampaikan, saya merenungkan, Tuhan bilang ini hidupmu. Dan saya usaha membagikan. Bagaimana kalau orang dilempar di dalam perut ikan, enak apa tidak? Ya, sekali lagi, bagaimana orang kalau dilempar di perut ikan, enak apa tidak? Ya, oke, saya boleh perlahan-lahan mengupaskan. Coba dengar baik-baik, ya. Dengar baik-baik, jangan masuk kiri, keluar kanan. Kita dengar baik-baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah sangat dekat. Ya, kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau berbicara. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita lakukan dalam hidup ini. Jangan ngantuk. Coba kita dengar baik-baik, sebab ini untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saya mulai kupas dulu, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan panggil kita semua oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan panggil semua, ayo sini, aku mau pakai kepada kamu. Aku mau pakai kepada kamu. Tapi apa? Sedikit yang dipilih. Karena apa sedikit yang dipilih? Karena yang dipanggil sekian banyak, mereka tidak mau. Sehingga apa yang mereka tidak mau, tapi Tuhan pilih yang mau saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat pertama dikatakan gini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Wah, Yunus itu saya tidak tahu Pak. Bin Amitai, saya bin Abu Bakar, saya bin Yosafat, ya. Saya bin Ciang, ya, gitu. Tapi di sini bin Amitai. Tapi yang sekarang kita mau datang, datanglah firman Tuhan kepada siapa? Jemaat Surya Kebenaran. Jemaat Surya Kebenaran. Saat ini kan yang ada kan Jemaat Surya Kebenaran. Bukan untuk siapa-siapa, kepada Jemaat Surya Kebenaran. Dengan mengatakan, bangunlah, pergilah di Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai kepadaku. Disuruh kepada Yunus, bangunlah, pergilah di Niniwe. Ya. Seperti kita saat ini. Herman, ayo bangun. Tinggalkan semua kerjaanmu. Saya tidak suruh Bapak Ibu tinggalkan kerjaan. Masih tetap kerja. Ya. Tapi kalau saya sudah panggilannya lain. Tinggalkan semua. Aku mau pakai kepada engkau. Tapi kan bagaimana? Saya mau apa tidak? Nanti saya akan saksi. Pergilah, jadikan. Sebab apa? Di sini telingaku sudah mendengar. Di kota Niniwe, kota yang besar ini. Kota ini betul-betul orang-orang yang berpenduduk situ orang-orang kaya. Dikatakan banyak ternak. Cuma sayang mereka kaya, mereka oon. Mereka tidak tahu mana tangan kiri, mereka tidak tahu tangan kanan. Pergilah ke sana. Beritahukan kepada mereka. Karena mereka ini jahat sekali. Saya merindukan. Tuhan telah mendengar kejahatan-kejahatan, tolong dikeluarkan. Tuhan telah mendengar kejahatan-kejahatan ini. Jadi saya berpikir kejahatan ini berarti orang yang belum bertobat. Pergilah untuk memberitakan ini. Tapi kita melihat apa yang Yunus lakukan.
Di dalam ayatnya yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk apa? Melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan siapa? Mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disuruh pergi. Supaya apa? Beritahukan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Yunus kok lari? Saya berpikir-pikir, kenapa kok Yunus lari? Karena Yunus tahu orang-orang yang ada di Niniwe ini adalah orang-orang yang keras kepala. Orang-orang ini tidak bisa diomongi. Capek. Ngapain? Saya sudah bersusah payah berbicara kepada mereka. Bukan mereka mau bertobat lagi. Mereka tidak mau. Malah mungkin mereka marah kepada kami. Kami nasihat kepada mereka. Mereka tidak bisa terima. Mereka mau pukul kami dan lain-lain. Lebih baik macam begini, ngapain saya urus? Karena itu Yunus saat itu ego. Dia tidak tahu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia. Bukan cari orang kaya. Ya. Bukan cari orang berkedudukan. Bukan cari orang pintar. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia cari orang sakit. Bukan cari orang waras. Tetapi cari orang gila. Tapi dia lari. Dia tidak mau. Kenapa? Dia tahu keras hati. Maka itu pagi hari ini kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan minta kepada kita agar supaya jangan kita seperti orang-orang Niniwe, orang yang keras hati, orang yang tidak mau dengar-dengaran. Mungkin kadang mereka punya duit. Mereka tidak mau diomongi. Mereka tidak mau dinasihati. Mereka tidak mau ditegur. Karena mereka bilang, sudahlah jangan kau tegur saya. Jangan kau nasihati saya. Saya bayar saja sama kamu. Itu kan kebanyakan orang-orang kaya. Tadi malam Gunung Semeru meletus. Di dalam grup gembala sidang, kirimkan ini dan di situ dituliskan doakan agar supaya rakyat ini yang ada di bawah kaki Gunung Semeru ini mereka diselamatkan. Dan orang kirim semua. Saya coba kirim juga di dalam grup saya. Saya kan punya grup, ada grup jemaat, ada grup teman, ya semua. Itu kurang lebih ada 500 sekian guru orang. Dan juga ada grup saya, grup olahraga. Yang grup-grup olahraga ini, ya, ini orang-orang kelas kakap di atas. Orang-orang yang ada di atas, orang punya kedudukan duniawi, uang banyak. Ya, pada waktu saya kirim kepada dia jawab apa? Ya Bapak Pendeta doakan toh. Ya, kalau bisa puasa, dia bilang. Supaya orang-orang ini bertobat. Doakan, puasa supaya orang-orang ini bertobat. Saya berpikir masih ada orangnya yang mau berpikir seperti ini. Tetapi ada yang jawab lagi. Ya, biarin aja. Lu mau jadi apa terserah. Biarin saja. Ada manusia macam-macam karakter. Dan saat itu saya melihat begini, saya angkat telepon. Ya, saya bilang kalian sama mereka, kasihan mereka. Ya, dia bilang susah. Makanya sampai di dalam gembala-gembala ini mengumpulkan dana. Dari gereja-gereja mengumpulkan dana untuk sumbangkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat ya, orang-orang ini ada macam-macam karakter. Yang perlu disadarkan, yang perlu ditobatkan. Maka itu Tuhan perintahkan kepada Yunus. Tetapi Yunus itu lari.
Dia lari karena dia tidak mau, dia berpikir saya harus ketemu dengan orang-orang di Niniwe seperti ini. Wah, sudah tidak usah, lebih baik saya pergi aja. Lari dari panggilan Tuhan, lari daripada suruhan Tuhan, lari daripada tugas-tugas yang Tuhan berikan. Lari. Dia berpikir lari jauh daripada Tuhan. Tarsis suruh ke situ. Tapi dari Tarsis dia turun. Dia mau lari, dia pergi. Itu di Israel. Ada di situ pelabuhan namanya Yafo. Ada satu pelabuhan di situ pada waktu kami pergi ke Israel. Guide membawakan kepada kami, ini tempat pelabuhan di Yafo. Mungkin Bapak Toga Sirait masih ingat, kami bersama-sama ini pelabuhan. Dan masuk di situ ada setir kapal yang ada jangkar yang ada. Dan mereka naik kapal ini dari Tarsis, ya, pergi kemana? Dari Yafo, pergi kemana? Ke Tarsis. Tarsis itu daerah mana? Spanyol. Wah, saya berpikir cukup jauh juga ya. Dari Tarsis, dari Yafo itu pergi ke Tarsis, ke Spanyol. Wah, saya ingat pada waktu saya, Spanyol itu daerah Eropa. Pada waktu saya dari Israel, ya, kami berangkat ke Yordan, Yordan berangkat ke Belanda. Itu perjalanan juga 6-7 jam. Tapi di sini kita melihat dia lari, dia berpikir jauh. Cuma saya berpikir kapal ya, mereka naik kapal ini. Kapal dah mungkin belum pakai mesin. Saya dari tadi merenungkan, dah pakai mesin. Mereka dengan pakai layar berangkat. Tapi pada waktu itu kita melihat yang punya kapal kan tidak salah. Kapal mau berangkat, ada yang mau ikut, beli tiket kan dikasih. Tapi kita melihat di dalam perjalanan kapal ini ya berangkat. Tuhan izinkan badai itu datang. Tuhan kejar kepada Yunus dengan cara apa? Dengan badai yang datang. Sehingga apa yang kita lihat firman Tuhan dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada 2 kali jauh dari hadapan Tuhan. Ya, tetapi kita melihat di sini ayatnya yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu. Orang yang berusaha lari dari panggilan Tuhan. Orang yang berusaha jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang berusaha meninggalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 13. Tuhan bilang, aku akan izinkan dia dipermalukan. Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Pelayanan, tugas-tugas tinggalkan semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu di dalam satu gereja mendapatkan tugas, ya, itu semua dari Tuhan. Bukan karena KKN, itu dari Tuhan. Saya sudah berbicara, bikin roster bulan 12. Ibu Gembala dan Andre tanya kepada saya, bagaimana si A, bagaimana si B, kalau ini bagaimana? Saya tidak bisa jawab. Saya bilang sabar, tunggukan dulu. Saya berdoa, Tuhan taruhnya kemana? Saya mesti tanya, Tuhan ini orang ini ditaruhkan kemana? Orang ini engkau percayakan sampai kemana? Jadi semua itu ada satu rencana Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang dengan tugas itu dia lari seperti Yunus.
Dan kita melihat dia lari. Bahkan dia berusaha jauh daripada Tuhan. Dari Yafo lari ke Tarsis, lari ke Eropa sana, cukup jauh. Tapi ingat, kita mau lari sampai kemanapun, Tuhan akan kejar. Kejar melalui apa? Melalui badai. Dia berpikir pada waktu itu dia naik kapal. Dengan enaknya dia turun ke palka paling bawah. Ya, kalau saya berbilang palka yang paling bawah itu tank top. Tank top itu untuk mengisi balasnya air. Ya, saya ingat dulu ada kapal kami satu, kapal besi. Kalau kapal kayu tidak punya tank top. Kalau kapal besi ada tank top. Itu tank top itu untuk mengisi air. Kurang lebih 300 ton. Jadi kalau pada waktu itu kapal sudah mau muat, berapa muatan yang mau dimuat? 1000 ton. Oke. Tapi dia bilang ada 1300 ton. Bagaimana mau terima? Sedangkan kapal ini punya kapasitas 1000 ton. Bagaimana mau terima apa tidak? Muatan apa? Muatan semen. Oke, terima 1300 ton. Dengan catatan apa? Wah, Cap bilang, bos mana bisa? Kapal kita maksimum hanya 1000 ton. Bagaimana cara supaya bisa muat 1300? Kan habis, kapal bisa tenggelam. Buang air balas. Air balas itu ada di tank top. Sebanyak 300 ton, buang air balas. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama itu. Dia masuk ke dasar. Di situ. Tapi kita lihat dia sembunyi ke dasar. Tuhan kejar sama dia. Tuhan kejar sama dia. Dengan apa? Dikirimkan badai, dikirimkan persoalan, dikirimkan masalah. Ini badai. Saya akan saksi kepada Bapak Ibu. Dikirimkan badai, dikirim masalah, dikirimkan persoalan, dikirimkan pergumulan yang berat-berat. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Kalau kita belajar daripada Yunus, supaya Yunus ini sadar. Sadar dan Tuhan kembali pakai kepada Yunus. Tapi melalui apa? Melalui badai dulu. Saya coba bukakan sedikit kehidupan saya. Saya dari tahun 76, umur 16 atau 17, saya sudah ada di Surabaya, saya sekolah. Saya sekolah di SMA Trisila, pertama sebelumnya di Advent dulu. Ya, karena memang tidak niat sekolah. Tapi di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sekolah karena orang tua kami itu bisnis dan pengangkutan pada waktu itu susah. Dengan berani saya membeli kapal. Dan saya beli kapal, saya jalan. Dengan terus saya belajar, ya bukan teori tapi saya praktek. Sehingga umur waktu itu 16-17 saya sudah beli kapal. Saya setiap hari bolak-balik Gresik urus membangun kapal ini. Karena saya beli kapal itu waktu itu kapal belum rampung. Tapi saya beli kapal ini saya harus rampungkan lagi. Saya harus pasang mesin lagi. Jadi di situ saya banyak belajar di situ. Mendapatkan tipu muslihat daripada orang banyak. Tetapi itu adalah satu pelajaran untuk saya. Singkat cerita saya berjalan. Usaha saya bagus. Terus memang orang tua juga kuat. Dukungan kuat. Naiklah saya. Tapi saya tahu. Dari perut ibu saya. Sebelum saya ada di dalam perut ibu. Tuhan sudah memilih saya. Yeremia 1 ayat 4. Tolong dikeluarkan. Seperti Yeremia ini. Di dalam Yeremia 1 ayat 4, di dalam sebelum kita ada di perut ibu, Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah punya rencana di dalam ini. Maka itu dikatakan Yeremia 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, lanjut. Ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa. Untuk Yeremia dan untuk saya tahu panggilan Tuhan sudah ada. Banyak orang sudah berkata seperti itu. Tapi pada waktu itu saya tapi saya ini kan gimana Kristen KTP. Saya belum mengerti. Dan saat itu waktu itu saya dipanggil
Saya tidak mau. Saya masih asik dengan karya saya. Wong karyanya kan lagi enak. Saya lagi asik. Tapi saya tahu. Sudah banyak orang sudah berbicara kepada saya. Aku telah menemukan Daud. Aku telah memilih engkau dan lain. Sudah banyak. Tetapi saya tidak mau. Saya bilang tidak Tuhan. Saya pakai uang saja. Butuh gereja berapa saya kasih. Tapi Tuhan bilang saya tidak butuh uangmu. Saya butuh kehidupan. Saya tidak berbicara Bapak Ibu semua harus jadi seperti saya. Tetapi ini yang saya saksi tentang saya. Tapi pada saat itu Tuhan izinkan kepada saya, singkat cerita. Karena Tuhan berbicara, saya tidak mau, Tuhan izinkan kepada saya. Turun. Diizinkan turun. Turun dengan cara apa? Badai yang begitu banyak datang kepada saya. Sekali lagi, badai yang begitu banyak datang kepada saya. Badai apa? Ya, badai persoalan, badai masalah. Cocok kalau tentang kapal. Kapal berlayar, muatan begitu banyak. Sehingga Tuhan izinkan kapal itu harus hampir tenggelam. Tapi bukan hal ini dia tidak tenggelam. Karena Tuhan menyertai, Tuhan mau selamatkan kepada Yunus. Tetapi kalau saya ini sampai tenggelam. Sampai sekian susahnya. Saya teringat pada waktu gelombang besar, angin kencang. Saya dikejar sama Tuhan dengan seperti itu. Badai datang, tenggelam. Tenggelam. Saya pernah cerita hari Kamis. Hari Kamis pada waktu itu saya cerita. Ada kapal saya satu. Saudara David belum ikut saya. Belum bersama dengan saya. Ada kapal saya satu. Namanya kapal itu Samuel. Saya beli dari tangan orang. Dan pada saat itu kapal itu muatan berangkat penuh. Di atas dek itu penuh dengan mobil. Barang begitu banyak. Di dalam perjalanan kapal menuju ke timur. Tinggal 3 jam. Masuklah pelabuhan. Tengah malam. Dari Halmahera telepon saya. Karena pada waktu itu kita pakai CB. Sesudah CB kita pakai Olben. Sesudah itu, pakai 2 meter. 2 meter baru kita pakai Olben. Tetapi waktu itu masih pakai CB. Pakai CB dia harus tembak dulu frekuensi ke Halmahera. Halmahera baru tembak Surabaya. Dan pada waktu itu malam hari, kurang lebih jam 2 malam. Nakoda ini sudah hampir tenggelam. Sudah betul kapal dengan ketemu badai yang begitu besar. Nakoda itu telepon, kontak dengan Halmahera. Halmahera telepon kepada kami pada tengah malam kami sedang tidur. Dan kami tidur, kami angkat itu telepon karena ada telepon. Pak, kapal mau berbicara. Kenapa? Kapal mau karam, kapal mau tenggelam. Aduh, betapa susahnya. Dan saat itu saya berbicara, saya coba kontak. Dia pesan nakoda pesan begini. Pak, kapal mau tenggelam. Bagaimana kami minta agar supaya muatan di dek kami buang. Seperti ini kan. Badai yang begitu besar. Bagaimana muatan-muatan di atas kami buang. Saya berpikir kalau buang ini muatan, bahaya. Saya kena klaim. Dan juga kami minta ada 11 biji mobil di atas. Kami minta supaya mobil ini kami buang semua di laut. Supaya kapal bebannya kurang. Saya berpikir gimana. Tapi singkat cerita waktu berbicara, oke lah terserah. Dan saat itu waktu saya mau bilang terserah, sudah ada berita. Kami sudah tidak bisa tahan lagi. Air di kamar mesin sudah naik, mesin sudah tertutup dan mesin sudah mati. Kapal sudah tidak bisa lagi ditolong dan kapal tenggelam. Masalah demi masalah, badai demi badai terus Tuhan izinkan. Sehingga pada waktu itu ada beberapa kapal saya hitung, ada 4 biji kapal. Kapal Samuel, kapal Citra, kapal Dibiron. 3 ini. Kalau saya omong, saudara David masih ingat. Ya, 3.
Diturunkan dengan muatan yang begitu banyak, tenggelam. Dan pada waktu itu tenggelam, saya masih tetap berkeras kepala. Tidak, saya tetap bekerja. Tapi singkat cerita, Tuhan izinkan, bukan hanya itu saja. Tenggelam dan mulai Tuhan izinkan hasil bumi mulai rugi. Sebab waktu itu dulu saya kerja bukan hanya kapal saja, saya kerja hasil bumi. Hasil buminya mulai rugi, rugi sekian banyak, rugi sekian banyak. Singkat cerita, saya habis. Saya habis. Sudah, bagaimana? Datanglah hamba Tuhan ke rumah saya. Saya pulang pada waktu itu saya habis, sore itu. Ini saya cerita Bapak Ibu. Sore itu, saya pikir besok saya harus menghadapi orang-orang ini. Karena saya punya kerugian terlalu banyak. Saya harus hadapi, tetapi hari ini dulu terakhir. Saya mau ke disko. Nah ini cerita ini. Saya mau ke disko. Datanglah satu teman, dia katakan kepada saya, ya Pak, ini malam jadi enggak ke diskotik? Saya tahu waktu itu masih di Tifa, di Hayat. Saya bilang gimana, saya tidak punya uang, saya lagi susah. Sudah, tapi waktu itu ada, pegang 15.000 di kantong. Bayangkan uang begitu sekian banyak, tapi waktu saya pulang ke kantor uang sudah habis, sisa 15.000. Saya berangkat, oke ke disko dulu. Pulang ke disko, pulang besok baru saya hadapi masalah-masalah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pada waktu itu saya bilang stop saya ke disko, stop sudah kehidupan yang lama. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Singkat cerita pada waktu itu saya bertobat. Tujuan saya bertobat, tujuan saya cari Tuhan, tujuan saya datang ke gereja untuk apa? Cari kembali harta yang hilang itu. Sekali lagi. Tujuan saya cari Tuhan, tujuan saya ke gereja, tujuan saya untuk beribadah. Itu tujuan saya untuk mempersembahkan supaya Tuhan kasih saya kaya kembali. Jadi motivasinya ikut Tuhan itu bukan untuk bertobat. Motivasinya itu untuk kaya. Tapi Tuhan baik. Tuhan tolong. Saya sudah cerita kepada Bapak Ibu. Setiap hari saya bisa mencetakkan uang setiap hari. 15 juta, 20 juta, 10 juta setiap hari. Tapi saya punya waktu itu, saya punya rekening sudah tutup. Karena backlist, cek semua pada tolak. Jadi saya harus offerkan kemana? Saya offerkan kepada kakak saya. Tapi pada waktu itu saya offerkan kepada kakak saya. Terus naik, sudah naik. Waktu sudah ada di atas, saya lupa sama Tuhan. Karena tujuan saya bukan pertobatan. Tujuan saya bukan untuk cari Tuhan, mendapatkan kekal di surga. Tujuan saya uang. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya semua yang datang sini cari Tuhan bukan untuk uang. Tapi cari Tuhan supaya Tuhan merubah di dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia-manusia yang benar. Sehingga orang-orang benar, berkat itu ada di atas kepala. Dan Tuhan memberkati kita. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Tapi tujuan saya salah. Dah lama Bapak Ibu. Saya berjalan. Karena saya sudah kembali lagi pegang uang. Saya sudah mundur kembali sama Tuhan. Sudah malas. Dah mau. Ke gereja sudah tidak cari Tuhan lagi. Yang penting sodor diri. Kalau tidak datangkan bagaimana? Pokoknya sodor diri. Singkat cerita lama-lama saya mulai tinggalkan Tuhan lagi. Saya mulai hidup kembali kehidupan yang lama. Tuhan karena sayang kepada saya. Tuhan mengasihi kepada saya. Apa yang terjadi? Ya, dia turunkan kembali. Dia turunkan kembali kepada saya. Nah inilah, seperti Yunus ini. Saya tidak tahu Yunus dulu panggilan karena apa. Tapi karena apa Tuhan suruh sama dia, kenapa dia lari? Kenapa dia tidak berani menghadapi orang-orang ini? Orang-orang yang keras kepala, orang-orang kaya. Tapi pada waktu itu Tuhan izinkan saya turun kembali. Itu yang membuat saya tertekan.
pagi hari ini, saya tidak tahu. Bapak Ibu ikut Tuhan tujuannya apa? Saya percaya kalau Bapak Ibu ikut Tuhan, tujuannya mencari Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi baru, dan kita mau menjadi penerus-penerusnya Tuhan, menjadi kaki tangannya Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Saya percaya itu Tuhan senang. Tetapi kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, hanya tujuan untuk mencari bagaimana saya dalam keadaan susah. Bagaimana kau tolong saya? Bagaimana saya tidak berdaya? Bagaimana kau tolong saya? Bagaimana kau bisa angkatkan kehidupan saya? Saya tidak punya rumah, bagaimana kau bisa kasih saya rumah? Bagaimana kau bisa kasih kepada saya mobil? Bagaimana? Hanya tujuan dunia yang fana saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Inilah pengalaman hidup saya. Saya tidak berbicara tentang Yunus lagi. Disitulah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Blek. Hancur. Saya renungkan firman Tuhan ini. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan bukakan kembali. Iya. Awak kapal mereka teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pagi hari ini kita belajar, kita melihat di dalam ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allah. Dan mereka membuang dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kita tahu nakoda, apa itu nakoda? Adalah seorang kapten, pemimpin di atas kapal. Bapak Toga Sirait seorang nakoda, betul Pak ya? Kapten. Ya, memimpin di sebuah kapal angkatan laut dia bawa berangkat. Nakoda tanya, coba cari di sini siapa yang apes, yang membuat seperti ini. Ternyata di situ dicari. Apa yang terjadi? Yunus sedang sembunyi di bawah kapal. Nakoda berkata, kamu begitu enak? Kita begini susah, badai begitu besar datang. Tapi kamu kok enak saja? Coba kau berdoa kepada Allahmu. Dia berdoa kepada Allahnya. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Mereka bilang coba kita semua kita main undi. Siapa kira-kira? Saya mohon maaf saya buka ini panas ya. Siapa yang kena undi? Siapa yang kena undi? Ternyata Yunus. Oh, berarti Yunus ini yang membuat apes di dalam kapal. Yunus ini yang membawa sial di dalam kapal. Kapal itu membicarakan satu rumah tangga. Kapal itu membicarakan di dalam satu keluarga besar. Tetapi ternyata Yunus. Sehingga kita melihat lanjut. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapakah kami ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkatalah kepadanya mereka, apa yang telah kuperbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri dari Daud hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Dicek punya cek, inilah Yunus.
Kenapa engkau lari? Karena Tuhan suruh sama dia pergi. Memberitahukan. Sehingga kita tahu di dalam satu kapal itu ada badai yang begitu banyak Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Ada di antara orang yang tidak benar. Jadi saat ini sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita boleh merenungkan di dalam keluarga pribadi lepas pribadi. Kalau sampai ada keluarga demi keluarga yang ada, pribadi lepas pribadi, di dalam satu keluarga itu kalau ada yang tidak benar, itu karena apa? Siapa yang membawa ini? Siapa yang membawa apes ini? Ini menceritakan orang yang jauh daripada Tuhan. Orang yang hidup di dalam kejahatan. Siapa? Saya merenungkan di dalam rumah tangga kami. Ya, saya senantiasa memeriksa bagaimana saya bersama istri, bersama anak-anak. Saya senantiasa memeriksa. Kalau ada masalah-masalah, badai, persoalan yang tidak kunjung selesai, apakah kita ada di antara 4 orang ini ada yang salah? Apakah kita ini sekarang hatinya sudah jauh daripada Tuhan? Kenapa kok bisa begini hidupnya? Mungkin uang kita ada, tapi kenapa uang kita ada kok anak kita kok rusak? Kenapa kalau kita sudah fine-fine kok yang ini tidak benar? Kita perlu cek baik-baik. Saya senantiasa berbicara. Kemarin kami berbicara 4 orang. Mulai berbicara. Mereka katakan, kalau Andre itu sifatnya kayak mama. Ya, Andre itu sifatnya kayak mama. Tapi kalau Kesia itu sifatnya kayak papa. Andre bilang, papa kalau mau melihat Kesia, itu papa ya dia. Kenapa? Berani. Ya, tapi berani ada satu perhitungan. Dan istri saya mengatakan, Kesia ngomong, ma, saya ikut mama ada satu ma. Saya tidak mau suka rame. Saya tidak mau suka berkelahi. Saya ikut mama. Jadi kalau ada apa-apa lebih baik saya diam. Itu saya ikut mama. Jadi kita satu sama lain saling sharing. Saling menasihati. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga di dalam rumah tangga pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu. Tetapi pagi hari ini sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita coba-coba periksa. Mungkin saat ini kenapa? Ini dilihat bukan hanya dari uang. Tidak. Bukan berkat jasmani. Saya tidak berbicara itu. Yang saya mau berbicara, kenapa keluarga kita ini kok seperti ini? Ya. Ada kesalahan dari mana? Kenapa ekonomi kita mampet? Kenapa tertutup? Ada apa? Siapa kira-kira yang salah? Maka itu tadi kan saya berdoa. Semua saya berdoa, Ibu kekasih kita, Ibu Wulan, engkau sebagai penolong untuk suami. Dan saya berdoa untuk suaminya, Bapak Budi. Engkau sebagai kepala, sebagai imam yang membawakan kepada anak-anakmu. Bapak bawa salah, semua salah. Sama juga kita. Maka itu di dalam rumah tangga yang diberkati. Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Rumah tangga yang diberkati. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau rumah tangga kita diberkati, rukun, damai, satu dari papa. Atau kita yang belum menikah, kita cari laki-laki yang takut sama Tuhan. Kalau kita cari laki-laki yang bongol, tidak takut sama Tuhan, hidup dugem, hidup dengan kegelapan, wah itu susah. Hidup dengan kejahatan. Tapi dikatakan di sini, sesungguhnya demikian akan diberkati ya orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar laki-laki yang ada di sini, bapak-bapak, imam-imam yang ada di sini takut akan Tuhan. Karena kalau suami itu sudah takut atau imam takut akan Tuhan, dia turun di dalam ayatnya yang ketiga. Siapa yang ketiga? Istri juga akan menjadi seperti pohon anggur. Karena menjadi contoh, menjadi panutan. Kemarin seorang anak muda khotbah di sini, Saudara Catherine. Menjadi dampak, menjadi terang. Kalau si orang laki-laki menjadi terang, menjadi contoh, menjadi dampak, turun kepada istrinya. Kalau kita sudah turun kepada istrinya, kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, agak cepat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau melihat keluarga kita. Dan ayat 6, anak cucu cicit diberkati. Jadilah dampak. Jadilah terang. Saya merenungkan pada waktu Saudara Catherine dia khotbah. Saya dengar khotbahnya, Dia menceritakan tentang terang dan gelap. Dia katakan begini, saya sekarang bekerja di perusahaan ini. Dan perusahaan ini mungkin dia belum cerita sama papa mamanya. Mungkin dia tidak cerita sama adik-adiknya atau kakaknya. Saya kerja di perusahaan ini. Saya kerja di perusahaan ini, saya kan orang biasa, seperti biasa. Di perusahaan ini datang terlambat saja potong gaji. Ya, kita tidak benar ditegur. Berarti strength perusahaan ini. Bagus, strength itu mendatangkan kebaikan. Tetapi waktu saya sedang bekerja, teman-teman sekerja yang ada di sekelilingi saya, mereka tanya sama dia, Catherine, kamu ini keturunan dari keluarga cendana ya? Mungkin dia tidak tahu keluarga cendana. Kamu ini dari keluarga cendana ya? Saya renungkan, dia bingung, keluarga cendana. Ya. Kami ini keluarga Pangestu ya. Tahu Pangestu? Pangestu Prayogo Pangestu. Seorang konglomerat. Ada Pangestu menteri yang dipakai sama masa Susilo. SBY. Kamu keluarga ini. Ya. Saya berpikir, dia lihat sama Catherine dari mana? Dari mana dia lihat? Bahkan juga dia katakan begini, ngapain kamu kerja di sini? Kamu ini kan orang berduit. Ya memang berduit. Tapi ngapain kamu kerja di sini? Yang saya mau berbicara, kalau orang hidup menjadi dampak, orang hidup mau sungguh-sungguh, orang hidup mau setia sama Tuhan, ya, orang pandang kita itu sudah lain. Sekali lagi, orang pandang kita sudah lain. Bukan lihat rambutnya, bukan lihat wajahnya, tapi orang melihat sudah lain cara pandangnya. Karena apa? Kita ini jadi dampak, kita ini jadi teladan, kita ini jadi contoh. Maka itu saya senantiasa menghibau terus anak-anak kita. Karena apa? Mereka mau berkorban. Jadi saya berpikir-pikir, iya ya. Ivon berkata kepada saya, Pak, keluarga-keluarga besar saya, mereka menganggap saya ini kaya. Saya bilang amin. Ya amin om, dia bilang. Kaya dalam segala hal. Melihat rumah tangganya rukun. Melihat suami istri dan anak-anaknya rukun. Wajahnya, rohnya, mereka menilai kaya. Ivon bilang boro-boro dah tahu. Hidup cingtian ya cingtian, mingtian ya mingtian. Hari ini cukup hari ini, besok untuk hari besok.
Tapi mereka berkata begitu. Sampai sekarang ini, saudara-saudara saya, mereka melihat saya bahwa saya ini pegang uang ini puluhan miliar. Sampai sekarang ini, saudara-saudara saya, kenapa mereka melihat saya santai? Kamu enak, kamu ini, kamu ini. Karena apa? Tuhan yang membuat kepada kita. Kakak saya kalau saya sudah video call sama dia, dia hanya ngomong begini, paling enak hidupmu. Kalau saya sudah video call, paling enak hidupmu. Kalau saya sudah video call lagi dengan dia atau dia video call, dia bilang, saya pikir-pikir tentang kamu. Kamu ini dari seluruh keluarga yang paling enak kamu. Padahal keluarga-keluarga saya yang lain itu orang top-top. Tapi kenapa dia bilang saya? Karena apa? Karena kita ini ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam satu kapal ini, ya, kenapa kapal ini kena badai? Karena dihitung ada orang. Siapa yang tidak benar? Adalah Yunus. Dia lari daripada Tuhan. Kalau dihitung di dalam keluarga-keluarga kita merenungkan, kenapa? Pasti ada di antara yang tidak benar. Sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita periksa diri. Saya ada di dalam posisi mana? Kan gampang saja. Tidak benar, saya angkat kaki, saya pindah yang ke benar. Kan selesai. Jangan kita seperti orang yang ada di Niniwe. Dah mau angkat kaki. Dia lawan terus. Sehingga apa yang dikatakan Yunus, dah mau ke sana. Orang-orang ini keras kepala. Kita ingat Musa. Waktu Allah panggil membawa bangsa Israel pergi. Musa bilang, angkat tangan. Yo Bapak, angkat tangan. Allah, angkat tangan. Iki wong-wong iki yang kau suruh sama saya ini manusia tegar tekuk. Angkat tangan. Wes ojo aku, panggil saja koko saya Harun. Tapi Allah bilang sini, engkau yang saya mau pakai. Mulutmu aku yang pakai. Semua aku yang pakai. Karena apa? Tahu bangsa Israel ini. Dari 2 juta orang, 1998 yang keras-keras ini. Tegar tengkuk, keras kepala. Tidak bisa dibicarakan, tidak bisa dinasihati. Jadi mereka bertanya, mana di antaranya orang ini sampai kapal ini bisa apes. Sampai kapal ini bisa bohoki. Kenapa? Pasti ada di antaranya yang tidak benar. Belum terlambat. Saat ini Tuhan masih panggil, marilah kamu. Belum terlambat. Saya percaya kalau ada di dalam rukun keluarga itu, semua di dalam kebenaran. Mazmur 133 ayat pertama kita melihat. Mazmur 133 ayat pertama. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengar, ini mungkin belum enak dulu Bapak Ibu dengar. Nanti dengar ini ayat. Diam bersama dengan rukun. Saya percaya kalau roh Tuhan sama, semua sama, pasti rukun. Lanjut ayatnya yang kedua. Di dalam ayat kedua seperti apa? Minyak yang baik. Minyak yang baik. Di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan di leher jubahnya. Lanjut. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kembali lagi ke ayat 2. Ayat 2 dia mengatakan ini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Minyak itu menceritakan Roh Kudus. Minyak menceritakan urapan. Ya, turun dari atas itu. Bukan hanya singgah di tangan saja, tidak.
Dia Tuhan kalau mau memberkati kepada kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jadi seluruhnya itu diberkati. Minyak itu turun. Dia katakan sekali lagi, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Dari kepala turun dulu ke janggut. Dan dia katakan meleleh ke janggut Harun, dan di leher jubahnya turun ke sini. Dan terus ke bawah. Saya pegang ayat ini. Maka tadi waktu saya berdoa, saya tumpang tangan. Kau jamah ini Tuhan. Dari ujung kepala ini. Ini tangan yang penuh dengan kuasa. Turun semua sampai ke bawah kaki. Kau jamah Tuhan. Turun sampai ke bawah kaki. Tinggal bagaimana iman kita. Kau jamah Tuhan. Karena apa di dalam ayatnya yang ketiga? Nah ini kita mungkin senang ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan. Mazmur Daud bilang. Kalau di dalam Ulangan 28 kayak ayatnya ke-8, coba lihat. Ulangan 28 ayatnya ke-8. Saya hanya mengalir saja. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh siapa? Tuhan Allah. Kenapa? Ulangan 28 ayat 8 ini. Karena ada ayat 1. Karena ada ayat 1. Apa itu ayat 1? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya baca ulang. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu seperti pagi hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Tuhan akan jadikan kita kepala bukan engkol. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya tidak melakukan ini, saya tidak jalankan, saya biasa-biasa saja. Saya ada waktu saya datang. Saya ada waktu saya baca firman, saya waktu ini, tidak ada waktu ya sudah. Tapi buktinya, saya begini. Pak jangan dilihat itu Pak. Mazmur Daud mengatakan, Mazmur Asa mengatakan di dalam Mazmur 73. Jangan kamu iri dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang itu dia ditaruh di tempat paling atas. Satu saat dia akan tikam kepala. Itu bahasa timur, tikam kepala. Dia akan jatuh tersungkur. Saya juga dulu berbicara seperti itu. Apa kamu itu? Kok Tuhan-Tuhan? Sini datang. Karena kami dulu di zaman dulu, kapal itu butuhkan uang kontan terus. Zaman dulu tidak ada administrasi, tidak ada bagian keuangan. Keuangan di tangan saya, istri saya. Jadi kalau ada apa-apa, ya taruh saja itu uang di laci. Mereka datang, mereka mengincil. Segalanya semua. Saya bilang, sudahlah, tidak usah mengincil. Ini uang, bawa pergi. Ini uang. Kalau kau bisa doakan ini uang 10 juta. Tahun 81 ada 10 juta. Bukan 10 juta, lebih. Ya, karena butuh dana banyak. Kalau engkau bisa doakan Bapak Pendeta, jadikan uang, tak kasih semua sama kamu. Bawa ini uang. Ya, tertawa mereka ini hamba-hamba Tuhan. Cik sombong kau ini. Sudahlah saya bilang, tidak usah repot-repot. Tapi satu saat Tuhan bawakan sama saya ke bawah. Seperti apa Yunus ini. Satu saat Tuhan bawa sama saya kan ke bawah.
Satu saat Tuhan bawakan sama saya ke bawah. Kita melihat apa yang disampaikan. Yang terakhir, yang ke-15. Yunus. Ya, 1 ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut. Dan laut itu berhenti mengamuk. Karena gara-gara Yunus membuat apes, Tuhan izinkan. Buang dia di laut. Laut itu tenang, badai itu stop. Jadi saya berpikir, Tuhan, apakah perlu orang ini diizinkan wa inna lillahi dulu? Tidak, Tuhan bilang. Suruh mereka bertobat, masih ada kesempatan. Buanglah ke laut. Dan kita melihat di dalam ayat 16, kita melihat di sini, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasarnya. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Hebatnya Tuhan. Pada waktu Yunus itu yang membawa apes di atas kapal, mereka bilang, Yunus bilang, sudahlah, saya saja kamu buang, pasti kapal ini tenang, pasti badai ini stop, karena saya yang membawa sial. Mereka ambil, ikhlas Yunus, ikhlas, buang dia, peng di laut. Mungkin laut pada waktu itu kedalaman, mungkin 11 kilo. Atau 1000 kilo. Seperti sini Jakarta, sini Jakarta 700 kilo. Dibuang. Tapi kita melihat hebatnya Tuhan kita. Maha besar, maha mulia, maha agung, pencipta langit dan bumi. Dia kirimkan ikan, dia perintahkan itu ikan. Ikan datang, mangap. Ikan besar datang mangap. Masukkan Yunus, seluruh tubuhnya masuk, bluk di dalam. Hebatnya Tuhan. Ikan yang ada di dalam situ 3 hari 3 malam. Yunus tidak mati. Di dalam bau amis. Hidup dengan penuh amis. Coba kita bayangkan. Hidup penuh dengan amis. Barusan saya diberikan ikan. Ya puji Tuhan. Saya lagi berdoa. Saya mau ke Probolinggo dulu. Mau pergi beli ikan dari Ambon. Baru saya berbicara kayak gitu. Tiba-tiba dari muka ada datang ikan. Ikan dari mana? Ikan dari Halmahera atau ikan dari Ambon. Dibuka itu ikan, dah amis. Dah amis. Ya, memang ikan di laut dalam. Tapi di sini kita lihat masuklah Yunus di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam. Dan diceritakan di situ. Yusuf dalam kesengsaraan. Di dalam Yunus 2 ayat pertama. Doa ucapan syukur. Yunus kapok. Kapok Tuhan. Kapok. Sudah sekarang masuk di perut ikan. Sudah habis, sudah kapok. Tuhan kapok. Tapi Yunus karena tahu dia seorang hamba Tuhan. Dia bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia doa. Doa mengucap syukur, bukan bilang, Tuhan kenapa kau harus buatkan saya macam begini. Dia marah kepada Tuhan, kenapa kau harus hancurkan macam begini kepada saya. Tidak. Dia ngerti itu firman Tuhan, dia doa ucapan syukur. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan ayat pertama. Allah dari dalam perut ikan itu. Katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dan dia menjawab aku. Dan tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kedengaranlah suaraku. Yunus bilang dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Memang Tuhan harus izinkan kita susah dulu, baru kita mau datang berseru kepada Tuhan. Renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 5-6 tahun, 7 tahun dalam keadaan kesusahan. Pasti mau. Saya ingat dulu ada orang banyak jemaat. Mereka punya kesusahan-kesusahan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka jalan kaki kok. Datang doa puasa. Mereka datang jalan kaki kok, datang doa pagi. Datang kok.
berseru kepada Tuhan. Mohon maaf, almarhumah dari saudara David, istrinya. Dulu dia tinggal di Kerambangan yang namanya Lili. Pada waktu dia punya pergumulan begitu besar, ya, dia datang dari Kerambangan, dia jalan kaki. Dia jalan kaki, Bapak Ibu, dia jalan kaki. Sampai saya melihat di situ dia jalan kaki. Dia jalan kaki. Dengan susah dia jalan kaki. Saya melihat di situ. Loh, luar biasa. Karena apa? Punya pergumulan. Maka itu orang kalau diizinkan susah, dia pasti mau jalan, berusaha bagaimana caranya. Karena apa? Punya pergumulan. Saya senantiasa banyak orang yang susah saya bawa ke Ungaran. Untuk apa? Berdoa di sana. Ambil puasa. Berdoa. Semua sudah merasakannya. Ambil puasa 3 hari 3 malam. Tengah malam kita masuk di dalam. Di gua berdoa. Karena apa? Hidup dalam kesusahan. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan apa? Doa dan puasa. Yunus juga di situ dia berdoa di dalam kesusahan, berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, kedengaranlah suaraku. Yunus itu sudah harus mati. Dibawa turun ke bawah, tengah-tengah orang mati. Teriak kepada Tuhan. Teriak kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusik aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air yang telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Yunus, waktu dia masuk di dalam ikan itu, ikan yang besar itu bawa masuk sama dia, kedalaman laut. Tadi saya katakan di Indonesia, Laut Jawa, 705 kilo masuk ke dalam. Bahkan dikatakan Yunus itu lumut-lumut. Tadi saya tanya, bahasa sehari-hari dikatakan ganggang. Saya tanya kepada hambanya Bapak Toga Sirait karena dia pelaut. Pak, apa itu ganggang? Ganggang itu lumut kotor-kotor yang ada untuk dimakan. Di situ kita melihat lumut itu. Sampai kena macam itu, lingkar leher kita. Lumut itu lingkar leher kita. Sampai sedemikian rupa. Susahnya Tuhan izinkan. Saya teringat Bapak Ibu. Kesusahan-kesusahan seperti Yunus. Saya juga mengalami kesusahan seperti itu. Pada waktu Tuhan izinkan saya, Tuhan hancurkan kepada saya. Ya. Tapi di situ ada pertolongan Tuhan karena Tuhan mau pakai. Masukkan sama saya ke dalam. Saya dihina, saya diapakan segala semua. Tapi di situ saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Itu kasih karunia. Gak enak loh. Tapi saya bersyukur melalui pergumulan-pergumulan ini. Tuhan mendasarkan saya. Tuhan membuatkan fondasi yang kuat. Supaya satu saat waktu Tuhan pakai kembali kepada saya. Waktu Tuhan angkat kembali sama saya. Masih kedapatan saya tetap setia sama Tuhan. Seperti hari ini. Betapa susahnya. Kalau kita punya uang, semua orang pada mau mendekat. Tapi kalau sudah tidak punya uang, semua pada menjauh. Hati-hati. Jokowi kan kok berbicara. Ini Omikron. COVID yang ketiga ini turun. Dia bilang kepada menteri-menteri. Dia omong kepada Kapolri. Kepada
Saya berbicara dari mimbar. Hati-hati. Orang yang berusaha jauh daripada Tuhan, orang yang tinggalkan Tuhan, hati-hati. Tuhan izinkan masuk ke dalam. Dah enak itu hidup. Dah enak itu hidup. Kalau saya mau cerita tentang kehidupan kami, aduh, dah habis-habis. Saya ingat juga hambanya Bapak Toga Sirait, mohon maaf Pak, saya berbicara untuk kemuliaan nama Tuhan. Beliau mau macam begini, beliau bayar harga. Dia seorang prajurit, dia seorang perwira. Diizinkan waktu dia mengerti firman Tuhan, dia masuk ikut gayanya Tuhan. Ikut jalannya Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Dia punya mobil angkatan laut itu ada pada waktu itu. Tapi Tuhan izinkan, mohon maaf Pak, ya, anaknya perlu itu mobil dijual, kasih. Dia tidak ada mobil lagi. Kemurahan Tuhan, dia lari pindah ke Wiyung sana, di lidah sana, lidah-lidah untuk bikin semur lidah. Ya, mereka suami istri datang kepada Tuhan, naik mobil roti balok. Kalau teman saya bilang, Bapak Effendi Teja bilang, ini mobil roti balok. Memang modelnya kayak roti balok Pak ya. Ya, datang doa puasa, pecah ban. Pak, kenapa terlambat? Pecah ban Pak. Habis itu gimana? Dah punya uang untuk tempel. Dah punya uang untuk tempel. Bagaimana caranya? Waduh, mau tak kasih. Saya juga dah punya uang. Kita mengaku sama-sama. Pak, mohon maaf saya juga tidak punya uang Pak. Ya wes, dah apa-apa. Tapi kita melihat selesai itu, berusahalah dia pergi ke Kalimas. Tuhan masih ingat sama saya. Pergi ke Kalimas, di sana ada orang Batak yang jual ban, bisa diutangi dulu, diambil dulu, sampai seperti itu. Kami jadi hamba-hamba Tuhan, kami waktu itu diizinkan diturun sampai ke bawah, betul-betul dihina oleh siapa-siapa pun. Saya selama dulu tidak pernah saya naik beca. Selama dulu saya tidak pernah naik sepeda motor. Ya. Tapi pada waktu Tuhan turunkan sama saya ke bawah. Bukan sepeda motor, bukan sepeda, beca. Saya naik beca dari rumah saya Jalan Besuki. Saya naik beca bersama dengan istri saya untuk datang doa puasa. Apa yang terjadi? Dari sana saya melihat, itu teman saya punya anak yang kecil itu. Sekarang dia sudah jadi bos. Dia kawin dengan ada seorang pelajaran yang punya duit, yang punya bengkel di Perak sana. Jalan sambil dengan orang peluk tangan kayak gini. Saya lihat, saya sembunyi. Malu. Tapi tidak apa-apa. Kadang manusia, kalau dia punya malu bukan manusia. Malu. Sembunyi. Kadang saya harus naik beca, saya tidak mau ikut jalan besar. Saya ikut jalan potong, ikut ini jalan pokoknya ini kampung-kampung. Dan langsung potong, masuk Jalan Besuki. Malu. Anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa. Diizinkan sama Tuhan seperti itu. Baru di situ saya datang sama Tuhan. Tuhan ampun saya. Dikatakan Nasar, dikatakan di sini kita melihat. Ya. Ayat 16 coba keluarkan. Yunus 1 ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan Nasar. Mulai Nasar. Kadang kita waktu sudah susah, seperti Hana mulai keluarkan Nasar. Tuhan, kalau engkau tolong sama saya mau tetap setia kepada engkau. Itu kan kata Nasar, tolong. Nah, ini Nasar. Tolong ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan Nasar. Mulai menjanjikan. Seperti kadang kita manusia. Tuhan, saya dalam keadaan susah. Kalau engkau tolong sama saya,
saya akan berjanji. Saya akan setia sama Tuhan. Tuhan, saya berjanji, mohon maaf, saya tidak mau lagi main perempuan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan apa saja yang Tuhan mau. Yang penting Engkau tolong sama saya. Ada orang berkata kepada saya di Nasar juga. Dia bilang kalau Tuhan kasih sama saya mobil, saya akan pakai mobil itu untuk membawa jemaat-jemaat ke gereja. Nasar, tidak salah. Seperti Hana Nasar kan. Saya tidak punya anak. Saya dihina terus oleh penina. Nangis dia berdoa di Nasar, Tuhan berikan saya anak. Tuhan kasih dia anak. Dan Nasar itu dia lakukan. Sebelum itu dia katakan, sebelum waktu itu anak sudah lahir, dan dia bilang, saya akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan diberikan nama Samuel, Nasar. Nah ini penting juga supaya kita tahu Bapak Ibu. Nasar itu jangan sembarang kita keluarkan. Sangat-sangat berbahaya. Pengkhotbah 5. Saya ajak kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Pengkhotbah 5 tentang Nasar. Ya. Pengkhotbah 5, tolong dikeluarkan. Pengkhotbah 5, ayat pertama. Semua sudah dapat. Saya akan baca. Pengkhotbah 5, ayat pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kadang kita ini cepat berkata, ya Tuhan, Kau tolong saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Saya akan diam saja. Dalam hati kok Tuhan tahu. Tetapi kita melihat, ya, mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataan kita ini sedikit. Lanjut. Ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh yang disebabkan oleh banyak perkataan. Lanjut. Kalau engkau bernasar, nah ini pegang baik-baik ayatnya yang 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ya. Kalau kita bernasar, kita berjanji. Jangan kita menunda-nunda. Tepatilah janji ini. Di dalam ayatnya yang kelima kita melihat Bapak Ibu. Ya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar. Tetapi tidak menepatinya. Lanjut. Ayat 6. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Siapa itu utusan Allah Bapak Ibu? Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih. Apalagi seorang gembala. Bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Dan merusak pekerjaan tanganmu. Kadang kita banyak bernasar seperti itu. Banyak menjanjikan. Khilaf. Saya mohon maaf saya minum. Saya pernah menghadapi banyak tentang nasar. Jemaat Tuhan punya kesusahan. Mereka datang minta doa. Mereka janji. Mereka nasar. Dan saya percaya mereka itu waktu itu dalam kesusahan. Saya ingat, saya bilang jangan nasar. Betul, dia bilang saya akan lakukan. Dan pada satu saat sekian puluh tahun yang lalu, ya bukan puluh tahun lah, 17 atau 16 tahun yang lalu. Seseorang dalam keadaan susah. Susah betul-betul. Usahanya sudah mau tutup. Perusahaannya, banknya, semua sudah habis. Tapi pada waktu itu berbicara dan lain-lain singkat cerita, berdoa sama-sama.
Mujizat Tuhan saya ajak ke Ungaran, berdoa jadilah. Dan pada waktu itu dia datang, dia bernasar begini. Dia bilang kan tidak salah, dia bilang. Pada waktu itu selesai, Tuhan buat sama dia. Hari itu juga dia terima uang. Ya, 300 juta. 300 juta itu ceritanya begini. Dia akan kerja proyek. Pada waktu dia kerja proyek, dia mau tender itu proyek. Pada waktu mau tender itu proyek, tapi orang itu suruh dia mundur. Kau mundur. Mundur kau. Saya kasih kau uang sekian. Dia bilang daripada saya susah-susah, oke. Karena pada waktu itu dia berangkat dijual di lapangan terbang, di satu lapangan terbang, di situ dia ketemu orang itu dan orang itu kasih dia uang 300 juta. Dia pulang. Dia lapor sama saya, Pak puji Tuhan proses usaha kita tidak jadi bangkrut, sudah ditolong Tuhan gini-gini. Singkat cerita dia dengan melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, dia setia datang. Dan dia katakan begini, Pak ini gereja Pak, enak berbicara. Pak ini gereja Pak, gampang Pak, nanti kan mau lagi belakang kita beli kok, tidak ada masalah. Kita beli, saya bilang, shoot, tidak boleh kita omong sembarang. Oh enggak apa-apa, dia bilang kita beli kok, berapa ini uang ini, dia bilang begitu. Enggak ada apa-apa, kita beli, di belakang kita perbesarkan, karena dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Nasar. Dan kembali lagi, ada banyak saya merasakan orang-orang yang bernasar seperti itu. Ada seseorang lagi, dia bernasar begini, dia pada waktu itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah. Tidak ada kerjaan, buntu segalanya. Dan dia katakan kepada saya, dia bilang, Pak, doakan saya Pak. Kalau saya diberkati Tuhan, kalau saya dikasih kerja sama Tuhan, saya akan beli sama Bapak ini jam tangan. Saya tidak butuh itu jam tangan. Tetapi dia berbicara. Cuma saya bilang, ngapain kamu beli saya jam tangan, tidak perlu, yang penting saya... Tidak, saya akan beli sama Bapak jam tangan. Ya, supaya kalau berenang itu dia bisa diukur semua. Harganya 4 juta, pokoknya yang teristimewa. Saya bilang, sudahlah, jangan kamu. Tidak, saya omong iya. Dan saat itu, Tuhan kasih kerja. Waktu sudah kasih kerja semua. Saya lihat sama anak ini, saya lihat orang ini. Loh, saya tidak berharap seperti itu. Ya, saya tidak juga kepingin bagaimana, tetapi dia berbicara. Nah, pada waktu itu saya melihat, sudah dia lupa. Tapi karena saya tahu, pada waktu itu dia dalam bergejolak yang kurang bagus. Saya sebagai bapak, saya ingatkan dia. Kamu ingat ya, dulu kamu ini pernah janji. Dulu kamu pernah janji. Ya, janji apa Pak? Dia bilang, kamu ingat dulu waktu belum ada kerja, kamu bilang kalau saya dapat kerja, saya mau beli ya jam tangan. Kamu ingat? Dia mulai ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Saya tidak butuh itu, cuma saya mau klarifikasi, ini firman Tuhan. Tidak boleh. Iya, dibilang. Betul, saya salah. Kalau begitu doakan saya lagi. Kalau ada kerja, saya akan belikan. Ya, saya bilang tidak usah kamu beli. Sekarang nasarmu sudah kau kasihkan. Kau beli saya sama saya jeruk 1 kilo aja sudah cukup. Ya, 1 kilo saja jeruk kau beli sudah cukup. Sampai macam begitu. Iya, 1 kilo saja sudah. Waktu dia kasih saya peluk dia, saya doakan dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasar itu sangat-sangat berbahaya. Tuhan bilang kalau kita bernasar, ya kita harus lakukan. Apalagi kalau kita bernasar di muka utusan Allah. Bukan kita mengancam, bukan kita menakut-nakuti, tidak. Tapi apa yang sekarang kita sudah ngomong untuk Tuhan itu lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar Bapak Ibu pulang, jangan pulang. Ke belakang dulu. Sambil beli makanan-makanan yang ada. Di situ ada mie, di situ ada nasi ini, di situ ada jus. Beli dulu semua. Kan bulan baru. Betul ya? Bulan baru kan? Beli dulu di belakang. Habis beli, Bapak Ibu ke belakang lagi. Ketemu dengan Ibu Retno.
dengan Ibu Nyok. Nanti boleh ambil satu orang satu kotak yang datang saja. Ya, satu orang satu kotak. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kotak apa, Pak? Ya, kotak apa? Memang bagi Bapak Ibu mungkin tidak ada harga. Tetapi itu pemberian daripada Tuhan. Karena orang ini bernasar. Dia bernasar setiap Natal. Saya akan melakukan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Saya mau dipakai menjadi berkat untuk jemaat setiap Natal. Nah, kita melihat. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa Bu lakukan ini? Saya udah nasar, dia bilang. Wahai Pak, dia bilang, saya sangat takut kalau saya ini bernasar. Karena dia ngerti firman. Wahai Pak, saya sangat takut. Ya. Daripada waktu itu dia kasih kepada kami cukup banyak. Jadi Bapak Ibu boleh ke belakang. Itu karena apa? Dari nasar dari seseorang. Untuk memberkati Bapak Ibu. Terima, jangan dilihat bahwa itu barang wah apa ini. Tak kasih kacung, tak kasih ini, tidak. Tapi itu kita tahu itu dari Tuhan. Hari Kamis, saya dalam doa malam. Persis malam itu Tuhan kasih. Waktu Tuhan kasih sorenya itu, sore, di situ Tuhan bilang, malam ini juga hari Kamis, kasihkan kepada jemaat. Kasihkan juga yang ada, kasihkan kepada mereka. Dan pada waktu kasih, Tuhan bilang, taruh di pinggir mereka. Saya lakukan. Suara yang begitu luar biasa. Oke, sudah selesai. Waktu mau selesai ibadah, Tuhan bilang, suruh mereka angkat ini. Karena ini pemberian daripada Tuhan. Suruh mereka angkat. Tuhan, terima kasih. Dengan iman. Ini engkau yang memberkati kami. Ini engkau yang memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Ya, iman kami seperti biji sesawi, iman kami kecil, tetapi kami tahu kalau kami punya iman, itu iman biji sesawi bisa pindahkan gunung. Tuhan, terima kasih. Dan saya suruh kepada jemaat angkat semua, dan saya doakan. Tapi ada 1-2 orang dia berkata begini kepada saya, betul Pak, waktu saya dengar Bapak ngomong, saya berpikir pulang saya mau kasih papa mertua saya. Saya mau kasih orang penjaga pintu saya. Karena kebanyakan kalau banyak kita pegang uang, dia berpikir, wah saya kasih orang saja, ini barang apa ini. Tapi waktu dia bilang, saya dengar itu, dia bilang, wah ini dia bilang, ini pemberian mana daripada Tuhan, dia bilang. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tuhan tiap hari kirim mana. Dan itu mana tidak membuat penyakit di dalam kehidupan kita. Pada waktu Bapak mengatakan angkat, saya bukan angkat, saya peluk itu barang. Tuhan terima kasih. Saya peluk itu barang. Dengan iman saya peluk, terima kasih. Saya tidak mau angkat pegang sedikit saja. Tapi saya peluk di dalam hati. Dan pada waktu saya bawa sampai di rumah, saya memang rencana mau kasihkan orang dan lain-lain, tapi saya katakan kepada istri saya, ya tidak boleh kasih orang. Sekat ini juga buka, kasih kita makan, engkau makan, saya makan, anak-anak makan kita imani itu dari Tuhan. Mana daripada Tuhan itu tidak membawa bangsa Israel yang ada di padang gurun harus sakit. Tapi saya imani. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu sebentar mendapatkan itu, jangan bilang, wah rezeki. Aku rencana sebenarnya mau beli ini untuk makan nanti di gereja. Ternyata aku baru rencana, ternyata datang. Kalau bisa masih ada lagi bagi-bagi Pak. Loh, kalau tujuan hanya datang di sini cari makan dan minum saja, wah jalat itu. Bapak Daniel bilang, Rasul Paulus bilang kita adalah orang yang malam. Tapi kalau kita imani ini berkat Tuhan yang berikan itu lain. Maka itu Bapak Ibu, inilah firman Tuhan. Dan kita melihat, kita tidak boleh nasar. Tapi yang terakhir kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Di dalam ayat 17, Yunus 1 ayat yang ke-17, Yunus 2
Ya. Ayat ke-9 dikatakan di sini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korbanmu, dan apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan atas dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa Tuhan. Dia berseru waktu itu ikan bawah, Yunus ke bawah, ke laut yang sangat dalam. Dia berteriak, Tuhan, saya berjanji Tuhan, kalau engkau lepaskan kepada saya akan mau dipakai lagi oleh engkau. Tuhan tidak tunggu lama. Tuhan langsung perintahkan ikan langsung ke darat, tumpahkan dia. Ayatnya yang ke-10, tolong dikeluarkan, saya akan membaca. Ayatnya yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Gampang. Tuhan kembali pulihkan kepada kita. Dan akhirnya kita melihat di dalam Yunus yang ketiga. Yunus yang ketiga. Apa yang dikatakan? Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Pada waktu itu Yunus sudah dikeluarkan dari ikan, sudah bertobat. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanannya. Orang kalau sudah kena hajar, disuruh apapun mau. Sekali lagi orang jangan sampai kena pukul dulu. Kalau sudah kena pukul, baru mau, jangan. Seperti beberapa waktu yang lalu saudara Ale khotbah. Tunggu kena godam dulu, baru mau, jangan. Lebih baik firman Tuhan menasihati kita, firman Tuhan menegur kita, kita melangkah. Saya jangan sampai turun dulu, hancur babak belur dulu, habis-habisan dihina orang, dihina keluarga, dihina siapapun orang dekat hina kepada saya. Siapapun yang saya pernah menolong dia hina kepada saya. Karena apa? Ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Tetapi disitulah melalui satu pertobatan kita mau. Dan kita lihat. Dia pergi berseru dan kita melihat saat itu semua bertobat. Rencana Tuhan mau tunggang balikan Niniwe batal. Tidak jadi karena namanya Yunus sudah datang bawa kabar baik. Saat ini juga saya mau dipakai sama Tuhan. Apapun terjadi Tuhan. Meskipun engkau bawa sama saya ke ujung langit ke atas, saya tetap lihat ke bawah. Saya tidak silau dengan dunia yang fana ini. Tetapi saya mau memberitakan kabar-kabar baik. Berserulah supaya orang itu bertobat. Dan pagi hari ini kita sebentar akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Marilah kita semua. Jangan sampai turun dulu. Tapi biarlah firman Tuhan ini kita dengar. Kita lakukan dalam hidup kita. Saya rasa sekian. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemusik, singer, pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Marilah